Oke, ya kita mulai. Malam teman-teman semua, ya. Daripada kita ini, mending kita belajar bareng, ya. Nggak ada aktivitas kan? Oke. IHSG, ya, first of all, IHSG bearish divergence-nya udah beres ya, teman-teman. Jadi bearish divergence dari IHSG ini udah selesai. Ini udah mulai mantul balik, cuman kalau di view saya ini harusnya cuman mentok untuk tutup gap di 7239. Ya, kabar baiknya di time frame 4 jam ya, IHSG itu ada bullish divergence. Oke. IHSG ini ada bullish divergence. Nah, ini satu pertanda yang bagus untuk IHSG ya. Makanya hari ini kenapa dia naik dan dia opennya gap up ya. Salah satunya dipicu dengan hasil putusan dari MK ya, memutuskan ya sudah pasangan yang menang ya yang akan dilantik menjadi presiden ya. Sebenarnya itu satu sentimen yang oke menurut saya. Kenapa? Karena nggak perlu pusing-pusing lagi untuk nanti mau pemilu lagi lah apa segala macam. Ya sudah gitu loh. Ya, saya juga bukan orang yang suka politik sebenarnya. Jadi cepat selesai lebih bagus. Jadi market kita cepat recovery ya. Jadi IHSG ini sebenarnya masih bergerak downtrend ya. Hanya saja masih tertahan di support. Jadi view saya ini harusnya masih sideways ya. Harusnya dia naik sebentar kemudian turun. Ya. Jadi yang menarik adalah big banks-nya itu pada naik hari ini ya. Yang pertama BCA. Ini BCA itu saya ada call di Supreme ya. Ini sudah masuk area buy ya. Kemarin mereka sudah buy, seharusnya ini sudah cuan, jadi mereka tinggal jaga TS ya. Ini target saya 9825. Kalau teman-teman ada lihat IG story saya, itu target saya 9825 dulu. Baru retest ke 10.000 ya. Tapi yang pertama checkpoint pertama ya ke ini dulu, ke 9825. Nah, reboundnya ini bagus teman-teman ya untuk BCA. Jadi saya suka reboundnya, ditambah dengan sentimen dari dia punya hasil laporan keuangannya itu bagus ya. Oke. Dan sekarang BCA itu tertahan di resisten downtrend ya. Tapi menurut saya ini masih oke. Cuman saya kalau ini tidak bisa lewat, dia ada potensi jadinya, saya kasih dua view ya. View pertama itu bearish, itu dia bisa jadi head and shoulder. Oke, ini view bearish ya, view bearish. View yang kedua adalah dia bisa breakout karena dia baru retest ke neckline cup and handle ya, cup and handle, dan dia itu bisa melanjutkan kenaikan ke 10.800. Ya, itu view yang kedua. Tapi pertama-tama ya dia pasti harus lewatin 10.000 dulu, sideways di atas 10.000 baru dia naik. Ya, ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman yang kalau mau invest BCA itu di under 10.000 sebenarnya itu menarik bagi saya. Oke. Under 10.000 itu menarik kalau memang mau invest yang DCA, sistemnya adalah dollar cost averaging. Ya, kalaupun dia ternyata bisa breakdown dari 9350 ini jauh lebih oke, apalagi dia bisa sampai 9.000. Ya, tapi kalau ngarep dia ke 8.500 lagi, aku rasa ini susah. Ya, susah. Bukan berarti tidak bisa ya, susah. Jadi untuk BCA secara tren ini masih uptrend banget ya, masih oke banget. Dia retest ke neckline ya. Dan menurut saya ini masih oke ya, itu untuk BCA. Cuman intinya di area sekarang jelas tidak untuk beli ya. Kalau mau 9450, 9350 ke bawah, pelan-pelan belinya. Next ada BRI. BRI target saya itu masih ke sini ya, 5625. Sekarang itu di area beli, teman-teman kalau mau silakan beli ya. 5.200 sampai 5.000 itu oke. Ya. Jadi
kalaupun dia jebol 5.000 ya, support terakhir itu 4830. Jadi 4830 ini masih oke. Ya, tapi secara tren itu sudah patah tren yang terbentuk dari 21 September 2021 ya. Trendline ini yang terus menahan BRI ya, gitu. Saya sih ngarapnya jarum ya, ataupun dia bikin candle tapi dia besoknya close high. Itu bagus ya. Jadi untuk BRI itu target saya sebenarnya ke 6350, tapi first stop itu 5625 ya. Ini masih ada, kalau misalnya di 5200 itu masih ada 7% ya. Menurut saya ini oke. Nah, ya. Untuk suku bunga sebentar ya, saya habis bahas ini, saya bahas suku bunga. Next ada BNI ya. BNI ini masuk area beli juga ya, masuk area beli juga. Jadi kalau saya 5150 bisa sampai 4950 itu oke. Ya. Mandiri hari ini ya belum bisa ya, masih kena resisten. Target saya pun sebenarnya udah capai ya. Untuk Mandiri itu cuma 6825, hari ini dikasih sampai 6925, over 100 poin ya, oke. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan suku bunga ya? Kalau suku bunga kita ngelihat, pertama saya mau kasih satu data yang menarik sebenarnya, boleh kita perhatiin. Ini cara gesernya gimana ya, sebentar. Oke, nah ini adalah sumber dari Bloomberg ya, Bloomberg. Jadi BI rate itu diproyeksikan menurut median itu 6%. Average-nya tuh 6%, masih sama. Tertinggi itu 6,25 dan low itu dia masih stay di 6%. Tapi di view saya seharusnya ya, ini menurut Goldman Sachs ya. Goldman Sachs itu 6,25% ya. Cuman di view saya ini seharusnya untuk BI rate itu harusnya stay. Kalau dia naik lagi, lu orang punya bisnis nggak akan jalan ya, nggak akan ada perputaran ekonomi karena suku bunga tinggi, orang males mau ambil pinjaman. Kedua suku bunga deposito tinggi, orang otomatis nggak mau spending. Nah, itu masalahnya ya. Jadi untuk suku bunga, I think harusnya ditahan untuk besok pengumumannya. Jam berapa sih besok? Tolong dicek dong, besok jam berapa pengumumannya. Nanti kita pantau bareng-bareng. Oke? Nah, yang menarik adalah komoditi untuk nikel hari ini kompak koreksi ya. First itu ada MDKA koreksi ya. MDKA saya sudah kena TS full habis, nggak ada barang lagi. Nah, yang menariknya mancingnya di mana? Nah, kalau saya sukanya mancing itu, ini sudah selesai ya, target ini sudah selesai. Next kita bikin plan baru. Kalau saya lebih milih tunggu di 2400, cut loss di 2280. 2450, 2460 saya mungkin akan titip sendal ya. 2400 sampai 2300 saya akan entry ya. Cut loss di 2280 ya. Volumenya memang masih gede ya, tapi kalau dilihat dari sideways-nya ini harusnya memang udah selesai. Udah kena resisten juga di sini ya. Jadi kita mancing lagi di bawah. Oke? Nah, kalau kalian mau spare pembelian 2270, 2220 itu S terakhir, S last. Ya. Itu udah last option. Tapi kalau plan saya sini akan cut loss dulu. Saya baru beli lagi di 2270, 2220. Oke? Left-nya aku save. Untuk Selasa pasti aku save ya. Gitu. MDKA
Kemudian kalau kita ngecek lagi ada Inco juga terkoreksi hari ini ya. Ini dia mau break 4480 tapi nggak bisa ya. Saya juga udah TS, udah habis ya barang saya. Teman-teman yang kalau beli dari bawah yang dari sini ya, kalau jebol 4230 yang meningkat dulu ya. Tapi I have a feeling harusnya dia mantul di 4160 nextnya ya. Kita coba cek ya nanti 4160 4150 ya, harusnya sekitar ini. Oke. Kemudian ada apa lagi yang terkoreksi? Adaro juga terkoreksi harusnya, terkoreksi sebentar. PTBA, nah PTBA juga terkoreksi. Nah ini di 3030 sampai 2970 itu oke ya. Ini masih menarik karena volume koreksinya kecil-kecil banget ya. Volume koreksinya kecil. Ini kalian lihat, ini ketika breakout dia naik tinggi, ketika koreksi volumenya kecil. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Volumenya kecil. So ini berarti saham ini lagi terdiskon ya, lagi terdiskon. Jadi area ini itu pertahanin ya. Kalau dia sampai kena 2950 ya sudah, saya akan cut ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang turun? ESA ya, ESA lagi turun ya. Ini belum bisa lewat resisten. S kuat di 700 ya. Kalau kalian mau ya tunggu di 700 saja. Tapi di sini dia ada satu trend line. Kalau dia sampai turun ke trend line sini 700 sampai 685 saya buy. Oke. Ini ada volume tinggi ya, maka ini jadi acuan. 660 menjadi support terakhir. So area beli saya itu akan jadi kayak gini. Saya cut loss di 655 ya. Jadi yang merah ini saya akan jadi area untuk saya beli. Oke. Itu ESA. So far ESA masih menarik. Oke. Kemudian ada Pegas. Nah, Pegas ini menarik ya. Saya kemarin ada live, saya ada bilang jagain garis putih ini, kotak putih ini yang gede ini. Nah, hari ini dia mantul balik lagi. Ini ada minor resistance di sini. Minor resistance. (1370 sampai 1380). Oke. Nah, kalau dia sampai jebol dari garis putih ini, kotak putih ini, saya akan cut semua. Closing. Ya. Kemudian gas udah, minyak-minyakan gimana? Medco gimana? Medco ini patah tren ya. Ini saya sudah selesai. Saya sudah cut di sini, cuman yang lucunya koreksinya volumenya kecil. Ya, koreksinya volumenya kecil, targetnya pun sudah selesai. Ya, trennya sudah selesai. Ini sudah. Kalau mau kita gambar, coba ya. Nah, ketemu lagi titik baru. Jadi kalau Medco ya, Medco ini kan turun volume kecil ya. Kita tren yang pertama dia sudah patah. Oke, kita cari tren yang lebih gede. Oke, kita tarik dari 26 Februari ya, ketemu ke candle 26 Februari, naik ya, ketemu, kemudian atapnya itu pas. So untuk Medco saya akan mancing di sini 1420, spare sampai gap lah ya. Cut loss di 1345. Ini jadi resisten. Nah, ini hapus saja. Ya, ini jadi resisten. Ini jadi resisten. Nah, teman-teman lihat. Kalian lihat ini di sini. Ketika dia keluar breakout dari resisten, kemudian besoknya dia masuk closing di bawah candle.
ya, closing di bawah yang sebelumnya, kalau kita gambar ke line chart, dia akan bentuknya turun. Nah, ini sudah pertanda kalau dia false break. Kalau kalian pakai support dan resistance klasik, pasti false break. Ya, kategorinya false break. Tapi kalau kalian pakai support resistance trendline, ini tidak false break. Ini memang kena resistance, dia mentok turun. Ya, jadi untuk Medco ini masih menarik. Kenapa? Karena volume buangannya nggak gede. Ya, ditambah oilnya juga koreksi toh. Ya, jadi untuk Medco ini masih oke. Ya, targetnya ya nggak usah muluk-muluk dulu deh, ke 1600 dulu. Ya, ini gap juga udah beres. Ini plan saya. Ya, di bawah ada gap di 1345. Bisa jadi dia bikin jarum. Ya, itu. Kemudian ada Doit. Nah, ini menarik Doit. Saya sudah call ini, saya mungkin sudah ajak teman-teman ya. Saya sering bahas Doit. Intinya adalah 446 saya bilang. Ternyata 446 ini sudah di break. Saya beli di 450, 448 dan ujung-ujung average saya 452. Oke. Target pertama itu di 478. Target dari double bottomnya ya, double bottom yang ini. Oke. Target dari double bottomnya itu 478. Tapi dia ada membentuk satu pola, yaitu bullish flag. Oke, bullish flag. Target kenaikannya itu 540. Oke, tapi saya tidak sampai 540. Saya pakai ini, kalian lihat ini ketika dia jebol kan volumenya paling gede nih. Benar nggak? Ketika volume paling gede ya, 520 pucuk dari candle itu saya jadikan resisten. Ya. Berarti target saya next adalah 520. Jadi besok kalau ada 454 ini, saya akan cut loss di sini 440. Target saya di sini. Nah, oke. Jadi kalau besok-besok ada koreksi 454 itu oke, sampai 446. Jebol 446 saya akan cut. Ya, Doit ini masih oke dan saya masih ada di porto saya. Ya. Harum. Sebelum kita bahas yang hype-hype ya. Nah, kita bahas yang biasa dulu. Nah, ini volumenya masih gede banget. Ini juga ada resisten di sini. Memang kelihatannya akumulasi, tapi kalau coba kita gambar ya, mentok pas nggak? Oke. Saat ini saya belum bisa bilang dia reversal karena dia belum bisa close new high, bikin new high ya. Untuk time frame 1 jam ya. Ini belum karena volumenya gede banget. Jadi saya akan sabar dulu, biarin dia sideways dulu, lihat dia mau kemana ya. Lihat dia mau kemana. Next ada, nah kita coba masuk ke CPO. Nah, ini agak apa sih namanya? Apa sih? Kayak tidak dilihat ya. Tapi sebenarnya ini naiknya lumayan. Ini kita bahas di live tanggal 2 April. Saya bilang boleh beli di 590 sampai 575. Ya. Nah, ternyata dapat nih. Ya. Ini sudah floating profit. Ada yang beli nggak TAPG? Absen dong. Ada yang beli nggak? Anggap beli di 590 deh. Udah 5%. Ada yang beli nggak? Terlupakan. Nah, betul, terlupakan. Ada yang beli nggak TAPG? Kita live di tanggal 2 April. Berarti ada recordnya. Ya, berarti ada recordnya. Ada nggak? Ada yang beli nggak TAPG? Kalau nggak ada, saya agak sedih sih. DSNG. Nah, ini saya nego ke sini malah dia nggak dapat, malah naik lagi. Ya, nah ini nggak dapat. Ini sudah naik 700, saya nggak mau Uber lagi ya DSNG. Nah itu saya
Oke, happy cuan untuk Cisanti ya. Contoh kayak TAPG dengan DSNG. Ini kan dua sektor yang sama. Saya akan pasang buy. Good 605 ya. Saya akan pasang buy, tapi ternyata yang saya beli, yang saya dapat cuman TAPG. Ya sudah, DSNG-nya saya akan cabut. Tapi kalau misalnya dia ternyata DSNG-nya dapat duluan, TAPG-nya akan saya cabut. Saya tidak mau ada dua emiten dalam satu sektor di porto saya. Saya nggak suka. Maksimal pun dua, itu pun bener-bener yang kalau kita mau ngomong kayak brand TPA, Cuan, BRPT ada 4 ya, ada 4. Nah, itu yang ini. Yang saya akan pilih 2. Tapi kalau dia cuma 2 yang menarik kayak TAPG, DSNG, ya udah dapat 1 ya sudah. Ya. Kayak TAPG, next targetnya di 640. Ini resisten 640, 655 ya. 640, 655. Kalau misalnya kamu mau beli sekarang, agak terlalu risk ya. Cuma selisih 15 poin ya. Belum tentu keangkut lagi. Gitu loh. Targetnya. Targetnya ini. Nih, targetnya resisten ini. Ya, targetnya resisten ini. Nah, ini juga di sini juga memang ada resisten 625, resisten minor. Ya, nih lihat ada resisten minor di sini. So, kalau dia bisa lewat ya 640, 655 ya. Tapi look strong sih untuk TAPG ya, kelihatannya strong. Ya, secara big view ini sudah memenuhi syarat untuk uptrend ya. Kalau dia bisa breakout dari ini naik ke atas lagi, nah berarti dia sudah memenuhi syarat untuk dia uptrend dalam time frame yang gede, karena kita sudah lihat dari Mei 2023 tahun lalu ya. Mei 2023 ini low-nya, Juni low-nya, high di 11 Juli, turun lagi tapi tidak bikin new low di sekitar Oktober November 2023, kemudian dia naik ya. Jadi ini long story ya, long. Kalau ditanya TAPG ada apa, saya tidak tahu TAPG ada apa. Nanti kamu akan tahu di newsnya ketika dia sudah capai targetnya. Oke? Next kita masuk ke retail ya. Retail ada Asus saya masih hold keras ya. Hari ini dia berhasil bikin new high ya, new high. Target saya sebenarnya ke 1050 ya. Di 1000 saya akan TP sedikit ya. Kemarin di bawah saya sudah beli tambah, ya sudah di 1000 saya akan TP sedikit, nanti 1050 saya akan TP lagi. Ya, so far ini masih masih on track ya, dengan kita punya panah masih on track banget. So masih oke ya untuk Asus. Nambah jagain 930 945 ya, itu Asus. Kemudian ada Tekim, coba kita masuk ke kertas-kertasan. Ini belum bisa break ya, belum bisa break. Jadi dan dia juga di uptrend channel, so menurut saya belum. Oke, Sido gimana Sido? New high ya, sudah kena target 720. Ada yang beli Sido nggak sih di sini? Ada yang beli Sido nggak? Nah, Excel ini menarik ya. Excel kemarin saya sudah kasih area, cuma kena stop loss. Ini agak jengkel sebenarnya. Cuman saya masukin tabel saya itu di Monday, berarti hari ini mereka beli. Cuman sayangnya tidak kena area beli. Jadi kita entry bareng ya. Kita entry bareng 2300. Cut loss di 2200. Targetnya ke 2560. Ya. Excel ada Sido. Good. Excel ini oke ya. Udah berhasil breakout dari downtrend ya, downtrend area. Nah, ini ketika dia jebol, volumenya juga kecil. Cuman tetap saya cut loss gitu loh. Ya, dia balik naik. Ketika dia sudah berhasil bikin new high di candle ini, saya baru masuk. Ada alasannya
ya, karena dia harus bikin new high dari sebelumnya. Ya, terbukti hari ini dia naik dan kena resisten. Oke, Excel ini oke, bagus. Tadi saya sudah bahas di depan. Nanti silakan nonton rekamannya ya untuk Big Bangs. Kita coba lihat brand. Saya tunggu di 6750 lah ya. 6750 sampai 6500. Boleh ya nawar ya. Boleh nawar ya. Saya tunggu di sini ya. Karena ini koreksinya low volume ya. Saya suka ini koreksi kayak gini low volume. Enggak gitu. Jangan gitulah. Jangan di Z ya. Saya suka koreksi low volume, dia akan retest ke support. Nah, ini support kuat. Ya, support kuat. Ya, jangan buy dulu. Biasanya dapat ya, biasanya dapat. Saya akan tunggu di sini 7000. Nih ya, 7000 ya. Bukti kalian lihat plan saya ya. Saya nggak ngada-ngada nih. Cut loss di 6550. Area beli saya 6%. Oke. Target saya masih sama di sini. Ya, bukti ya. Bukti. Brand 6000. Janganlah 6000. Itu namanya tak bisa gitu, tak bisa. Nggak bisa 6000. Jangan 6000 ya. Jangan 6000. Saya ketar-ketir nanti ya. TPA. Sudah mau Mei loh. Ya, TPA saya kemarin kenapa saya beli di sini kemarin ya? Saya coba pikir dulu ya. TPIA saya. Oke. Saya beli karena ini di Fibo ya. Ini terhalang di Fibo, support Fibo. Menurut saya ini oke ya, new high lagi. Kalau tadi kena 7400. Saya sih ngarep dia koreksi sih. Ya, jujur saya ngarep dia koreksi. Tapi kalau dia ternyata besok close new high lagi, ya sudah, ini jadi support baru. 7400 ini jadi support baru. Ya, TPA. Yang menarik itu cuan. Yang lain dah kemana-mana, cuannya baru 6000. Oke, cuannya baru 6000. Sorry, saya tidak pom-pom ya di sini ya. Based on technical ya, based on technical. Ini cuan, ini lagi di support ya. Kalau bisa sih entry sampai ke ini 5700. Apa tuh diganjar? Diganjal kali, bukan diganjar. Jangan bawa-bawa politik lah. Nanti diseruduk. Ya. Cuan ini masih oke, masih menarik bagi saya. Ini area beli. Ya, besok HK dikit oke lah ya. Cut loss di 5650. Target saya pertama di sini dulu 7000. Oke. Tadi BRPT belum ya? Banyak yang nanya BRPT. BRPT ini support terakhir 925. Cuman agak disayangkan ya, agak disayangkan dia close di 940. Saya pernah di posisi ini dan saya cut loss. Oke. Besoknya naik. Besoknya naik ya, agak jengkel. Ya, so tapi menurut saya untuk BRPT ini belum, karena masih downtrend. Saya akan tunggu dia break baru beli, tidak terlambat ya. Oke, Bumi. Hari ini Bumi pada happy ya. Happy con untuk JOC Supreme ya. Kita masuk bareng di 92. Kita jual bareng juga di 105 ya. Targetnya 105 ya. Ternyata dia offset ke 108 ya sudah. Oke. Untuk saat ini Bumi itu kalau mau 91 sampai 95. Cut loss di 89. Ini agak high risk karena kenapa? Angkanya kecil emitennya. Harga
emitennya tuh harganya kecil, jadi kenaikan 1 tick turun 1 tick itu berasa. Jadi gunakan money management dengan baik ya, gunakan money management dengan baik. Sizing kalian tolong diperhatiin ya, itu aja. Ini volumenya gede banget. Kalau kita drop down coba, nah ini masih buyer semua, ini buyer, ada seller sedikit ya, wajar karena 108 dia turun kemudian dikerek naik lagi. Ini masih mostly masih buyer. Buyer itu pembeli ya, buyer. So kalau mau saya tunggu di 95 ya sampai 91. Tekim sudah tadi. Tekim sudah. Inco juga sudah. BRMS yang belum. BRMS, nah ini patah tren. Nah ya. Nah pilihannya adalah, ini kan ada bear div nih, saya mau bilang nih. Targetnya ke 149. Oke. Nah secara tren kalau saya geser, dia memang bisa ke 139. Oke. Nah mau beli nggak? Silakan. 151 buy, 149 cut loss di 147. Silakan ya. Boleh kok. Koreksinya juga low volume, kecil kok volumenya ya. Jadi masih oke. Untuk short term trade ini oke ya, BRMS. MDKA sudah tadi, BRMS barusan SMGR. Jangan bilang lu punya SMGR. SMGR 4620 lah. Belum lah, ini turun volumenya gede-gede. Ini volumenya gede-gede kayak gini loh. Enggak mau. Koin di kolom pertanyaan dong. Oke, kita pindah. Mohon maaf ya yang sudah di ini. Telkom nih, new low lagi, volumenya gede. Skip ya, next dulu. MBMA. Nah, dari tadi saya sering lihat ada yang story tanya BMB apa? Kayak dari tadi siang itu ribut MBMA. MBMA nih kehalang downtrend, belum bisa break ya. Nah, kita drop down ya, volume gede ini, shooting star. Apakah bener-bener ada seller? Nah, ada seller ya. Gitu loh. Ada seller. Jadi skip ya, ini fix shooting star, jadi besok harusnya koreksi. Kalau salah kasih tahu saya, PM aja, nggak apa-apa ya. PTBA sudah tadi. Kenapa emitennya kayak gini? Ini skip dulu deh. Save soalnya. BRMS Bumi juga udah. Ini masih oke lah. Ini. Kalian ingat nggak aku sempat live yang kapan? Yang hari Selasa 26 Maret harusnya. Ya, saya ada live. Ini area beli. Ya, untuk pani. Area beli dan surprisingly dia kena resisten di 5325 ya, 5350. Menurut saya ini masih oke ya. Volumenya juga sideways-nya nggak gede ya. Harusnya ini masih oke. Ya, money. Tins Harum udah tadi kayaknya. Tins jebol 1020 buang. Kenapa 1020? Karena di sini ada support ya. Ini yang dari 17 Juli ya. Nah, 18 April. Resisten klasik aja ya. Oke. Kita lanjut BBTN. Oke, yang kolom pertanyaan nanti dulu ya, kita balik ke kolom komentar. Nah, hebat kan? Tiba-tiba sudah ada. Ini live di tanggal 2 April ya. Actually BBTN is low risk ya. If you see the trend is still uptrend. Kalau kamu lihat trennya itu masih uptrend. Ini area beli ya, 1380 ke bawah sampai 1320. Oke. Ya. Kalau dia sampai jebol 1320, cut. Nggak ada cerita.
1305 lah ya. Ini area beli. Kalau dia bisa ke 1495 tutup gap, nah itu menarik ya, BBTN. Good. Pani juga sudah, Pani. UT, United Tractor. Ini terparkir, ini kan berhasil breakout dari ascending triangle. Ascending triangle-nya itu, ini kan dividend play ya. Targetnya itu ke 29.000 ya. Saat ini lagi retest. Mau beli boleh nggak? Silakan ya. 25.000 sampai 24.600. Cut loss di 24.500 ya. First target ini 26.000, second target 27.000 karena dia ada gap ya. Gitu. 8% ya. Oke lah. Dewa Dewi. Ya, kita buka lagu Dewa Dewi. Ini candle ini saya selalu abaikan ya. Yang buka di bawah terus naik. Karena cut loss pun nggak sempat sebenarnya. Sistem kalau kalian pakai cut loss, sistem cut loss itu juga nggak bisa. Gitu loh. Ya, kalau kalian mau, ini saya atur lagi. 62 ya, 62 sampai 59. Ya, ini udah kena resisten, ini sideways aja. Ya. Dewa. Asi. Enggak lah. Volumenya gede-gede banget gini loh. Kagak. Tin sudah, ADMR. Ini kena area buy. Naik. Sudah tinggal jaga TS. Ini target satu di sini dulu deh. 1.500. Ya. ADMR. Harum sudah. Kas tak tahu itu apa. Telkom, NCKL. NCKL ini false break. Fix false break ya. Kalian lihat ketika dia kena ini, dia masuk lagi ke dalam. Ya, ini fix false break. Saya nggak mau Uber. Kalau yang kayak gini-gini saya nggak mau Uber. Sorry, saya nggak mau Uber. Ini tiba-tiba di sini ini ada seller tum, ada yang beli lagi, seller lagi boom. Ya, jadi ini kena resisten. 1. Resisten klasik. 2. Resisten dinamis ya. 3. Resisten trendline. Nggak mau. Kalau lu mau, tunggu di sini. Nih. Kalau nggak dapat ya sudah ya. Tolong berbaik hati ya. Semoga kasih saya cuan di NCKL karena saya tidak pernah cuan di NCKL. Oke? Dimohon ya, bagi yang nonton tolong disampaikan yang kenal market makernya. Saya tidak pernah cuan di NCKL ya, jujur li. ADMR juga ya, tapi saya kasih plan aja. Orang lain beli cuan, saya beli tidak cuan ya, seperti itu. Tins tadi kan 1020 tadi. Tins kalau mau sih support terakhir di 980 955 ya. MDKA sudah. Indi saya kena cut loss nih, buktinya nih. Buktinya saya kena cut loss ya di hari Jumat kemarin. Ya. Pattern failed, kemudian yang saya beli di bawah udah kena TS. Habis. Ya. Nah, Indi patah tren ya. Saya tunggu dia di sini. 1370 sampai 1400. Kok kenapa tunggu di sana? Nah, kalian lihat. Kalian visualkan satu pola, apa potensi pola di sini ya. Saya melihat di sini dia ada potensi membuat IHNS. Ya. Jadi saya masih tunggu. Nanti responnya gimana? Ini volumenya sih udah mengecil sih.
udah mulai oke. ENRG, energi saya juga kena cut loss. Ya, kalian bukti ini. Siapa bilang Hendy tidak pernah cut loss? Saya juga ada cut loss. Ya, live hari Kamis 18 April ya, ini kena cut loss. Oke? Dia masuk balik lagi. Ini kena resisten ALII ini ya, 408 sampai 414. Sorry. Tinten ini ada support 386 sampai 396. Ada yang bilang ke saya kemarin, followersku, Kohen, ajarin dong cara gambar-gambarnya, tarik garisnya. Aku bilang, ya tarik garis, kamu tinggal tarik garis. Kok bisa sekeren itu kok? Ya kamu gambar aja, saya bilang. Ya kan? Apakah masih prospektif? PTBA masih oke. Resultnya harusnya bagus ya. Para emang NCKL ya, memang begitulah ya NCKL. Oke. BRI sudah ya, ini BRI. Saya masuk ke kolom Antam. Antam saya sudah cut tadi pagi. Ini jebol 1750, saya bilang saya cut. 1760 ya. Nah, saya sudah cut. Ini sudah habis. Saya nggak ada barang lagi di Antam. Aku agak khawatir di sini ya, karena volumenya agak gede. Ini volumenya gede-gede buangannya. Aku khawatir dia akan jebol turun ya. Dia bisa jadi retest ke sini lagi, downtrend area ini lagi ya. Itu karena mostly ini 1, 2, 3, 4, 5 hari merah ya. Yang tipis-tipis saya nggak bahas ya. ADMR sudah, Breeze belum. Breeze oke. Nih kotak merah saya nih masih kejaga iki ya. Kotak merah sakti masih kejaga ya. Oke, Breeze, nothing to worry. Tidak ada masalah. Ya. Ups. Oke, kita lihat lagi chat atau komentar ya. Tadi yang tanya Ali di mana? Oh, Ali. ITMG. Ini fix kena cut loss sih, gara-gara apa? Nggak kena cut loss loh, dia gap down loh ya. Jadi belum sempat kebeli. Nah, ini ada bear div ya. Saya sudah bilang ini ada bear div ITMG. Ini lagi di bear div tapi dia jebol ke bawah, masuk lagi ke dalam trendline. Tidak ya, skip ITMG. Arto enggak ya, ini kena cut loss juga di sini ya. Tanggal 5 April udah kena cut loss. Energi udah, TKA udah, Antam udah, VKTR. Uniknya VKTR dia nggak bikin new low, kalian perhatiin. Polanya mirip dengan Doit.
Ini kalian lihat, dia tidak bikin new low. Oke, kalian lihat Doit ya. Sebelum dia ngegas, kalian lihat dia jalan kok sideways, kemudian gas kemudian turun, dia tidak bikin new low. Nah, VKTR juga sama. Nah, lucunya saat ini di support. Oke. Sorry. Ini resisten 127 sampai 130 bus listrik. Ya, ini bus listrik. Ini support 2. Ini support, kemudian support terakhir kalau mau ya. Cut loss di 117. Resisten 1 130, resisten 2 134. Ini ada resisten di sini 133 sampai 136. Kemudian di sini juga ada resisten 140 sampai 144. Kemudian di atas sini juga ada resisten 150 sampai 153. Oke. Target pertama sih saya sampai 144 ya. Jadi ini saya geser dulu 1, 2, 3 ya. Ya. Ini 125 sampai 118. Cut loss di 117. VKTR. VTBA kok apakah masih prospektif? Masih. NRG udah. Saya kena cut loss, tidak lagi. BRMS sudah. Elsa Bang. G Hen. Ini Elsa kena resisten ya, belum bisa bikin new high. Skip dulu. Medco sudah, Antam sudah, Pani sudah, PGO. Ini PGO plan yang kapan sih? Oh, ini plan di apa itu namanya? JOC Supreme. Nah, ini sih udah kena area, udah dekat area beli sih. Kalau mau 1160 sampai 1185 ya. Cut loss di 1150. Nah, PGO saya juga tidak pernah con. Ini NDF. New low, males. PNLF masih downtrend, belum lah. Kasih terawang, tak bisa diterawang, Bang. Pengaruhnya dia yang penting IHSG-nya naik. Karena pengaruhnya MK itu intinya kalau emiten susu sebenarnya nggak ada pengaruh ya. Kalau kalian kasih BLT ke pemerintah, misalnya pemerintah beli susu, sepengetahuan saya pasti tenor, nggak mungkin cash ya, nggak mungkin cash. Jadi harusnya tidak ada efek untuk BLT susu dan sebagainya. Ali sudah, ITMG itu bagi dividen betul. Ali sudah, wifi skip. Inco bisa entry. Inco saya tadi Inco gimana ya? Inco saya sudah kena TS ya. Saya bilang tunggu 4160. Goto. Tunggu break lah ya. Kuncinya di 6465 ya. Esa. Halo II. II Cici. Dewa sudah. Kenapa dengan PMMP malah turun ya? Jadi nggak ada efek sebenarnya ya. Kalau kita ngeliat USD IDR, nah ini udah naik tinggi. Nah ini udah saatnya koreksi menurut saya ya. Naiknya udah terlalu tinggi untuk US dollar. Oke.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya lihat di kolom pertanyaan masih ada. Oke, kalau nggak ada mungkin itu aja untuk hari ini. Maya terlalu tipis, saya tidak mau bahas. Karena live ini di save, saya tidak mau bahas, nanti dikira pom-pom. Oke? Esa sudah, nanti kamu nonton aja live-nya. Record-nya ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. See you hari Kamis. Kamis tidak bisa. Kamis saya keluar kota. Jumat lah ya. Boleh nggak? Jumat nggak bisa Jumat saya di mana? Oh, udah di Ponti. Jumat malam lah ya. Jam 7. Oke? Thank you buat teman-teman yang sudah nonton ya. Ingat kalau kalian mau trading ya, kita trading bareng. bit.ly/register JOC S280 ya. Nama aplikasinya itu Join Mobile 2 ya. Jadi kita sudah ada fast order. Kalau teman-teman mau lihat, nih saya bukain. Kalau teman-teman mau fast order itu sudah ada selfie list untuk untuk lihat profit yang sudah net itu juga sudah, dan dia server in maintenance. Oke, server lagi maintenance ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa tunjukin hari ini. Saya nanti akan screenshot, saya akan kirim di IG story ya. Ponti makanannya enak-enak. Jumat jam 7 malam kayak biasa kok, bro. Ponti makanannya enak-enak. Halal dan non halalnya enak. Tapi coba bubur pedas ya. Coba bubur pedas. Cari bubur pedas. Oke? See you in the next live. Bye-bye.